membuktikan kliennya tidak bersalah. Bahkan sebelumnya, Hotman berani menantang gelar perkara pembuktian kasus di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, Kejaksaan Agung resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook pada program digitalisasi pendidikan. Nadiem disebut terlibat sejak awal bertemu Google Indonesia terkait penggunaan sistem operasi Chrome OS dalam perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang merugikan negara sekitar 1,98 triliun rupiah. Untuk membahasnya sudah bersama saya mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap. Selamat sore Mas Yudi. Sore Mbak Tasha. Iya, terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Mas Yudi, apa catatan Mas Yudi kalau mengamati kasus Nadiem Makarim? Ya, catatan saya sangat banyak Mbak, terutama agar kejaksaan tentu tidak menjadikan ini sebagai Tom Lembong jilid 2 ya. Artinya tentu kejaksaan harus mempertajam ya pembuktian-pembuktian yang kemudian berhasil mereka akan buktikan di pengadilan karena kalau tadi bicara mengenai bagaimana narasi-narasi dari penasihat hukumnya kan kita bisa melihat ya bagaimana aliran dana terhadap Nadiem yang selalu dipersoalkan oleh mereka. Padahal kita tahu bahwa ketika menggunakan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 tindak pidana korupsi terkait dengan kerugian keuangan negara, itu tidak harus ada aliran dana untuk Pak Nadiem ini ya, artinya untuk memperkaya diri sendiri, tapi kan juga ada atau ya orang lain atau suatu perusahaan. Kemudian juga yang sangat paling penting, saya melihat bahwa perbuatan-perbuatan Pak Nadiem itu kan sudah sangat gamblang ya dijabarkan oleh kejaksaan ya, mulai dari pertemuan dengan pihak Google, membalas surat Google yang sebelumnya pernah dikirim tapi belum dibalas oleh menteri yang lalu, kemudian ada Zoom meeting ya kan kepada anak buahnya, kemudian juga terkait dengan menerbitkan aturan ya, dan juga yang paling penting kan perbuatan melawan hukumnya kan juga disampaikan ya, mulai dari terkait dengan dana alokasi khusus gitu kan, kemudian terkait dengan juga pengadaan barang dan jasa, kepresnya, termasuk juga aturan LKPP. Nah, tapi memang ini yang menarik bahwa tentu ketika kejaksaan paham bahwa yang dicari itu adalah terkait dengan aliran dana ke Pak Nadiem, tentu perbuatan-perbuatan Pak Nadiem ditambah ada melawan hukumnya, yaitu harus dipertajam. Sehingga ada unsur kesengajaan di situ bahwa dengan perbuatan-perbuatannya yang sering kita namakan mens rea, niat jahat, bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Nadiem itu adalah serangkaian upaya untuk kemudian memperkaya Google seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kejaksaan juga harus memperdalam ya terkait dengan adanya investasi dari Google kepada Goto. Apakah kemudian itulah yang menjadi ya unsur ya adanya niat jahat ya yang kemudian menjadi suatu perbuatan. Itu memang harus ya dipertegas itu. Kalau tidak ya ini akan sangat riskan karena pasti itu selalu yang akan dicecar oleh penasihat hukumnya ya terkait dengan kok nggak ada aliran dana, padahal sekali lagi saya katakan tidak perlu ada aliran dana ke Pak Nadiem atau keluarga dan sebagainya, tetapi dengan perbuatan dia yang disengaja ya itu kemudian bisa ada orang yang diperkaya. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Mas Yudi, ini kan berarti tantangannya adalah membuktikan ada unsur kesengajaan. Nah, kalau dari kasus-kasus yang pernah Mas Yudi mungkin pelajari atau tangani, kira-kira tantangannya apa? Atau celahnya akan di mana untuk membuktikan bahwa ini adalah unsur kesengajaan? Karena ini kan tipis antara kebijakan yang kemudian gagal atau memang dari awal sengaja untuk melakukan korupsi. Betul Mbak, bahwa kebijakan itu kan tidak boleh dikriminalisasi. Saya sangat setuju bahwa kita harus memberikan ruang kepada pejabat-pejabat publik kita ya untuk kemudian berkreasi ya sehingga kemudian bisa melaksanakan tugasnya. Namun tadi saya katakan Mbak bahwa adanya pertemuan-pertemuan ya sebelum adanya pengadaan barang dan jasa, kemudian Google Chrome yang kemudian dipilih dan sebagainya, itu kan tentu harus diperkuat dengan kesaksian dari saksi-saksi yang lain bahwa memang ya ini adalah penunjukan langsung, misalnya ini adalah suatu rekayasa. Kita tahu bahwa dalam suatu kasus korupsi itu kan ada yang namanya kreator, orang yang berwenang
punya kewenangan tinggi, ada juga yang namanya koordinator, ya, ada juga yang namanya eksekutor. Nah, saat ini kan posisi Pak Nadiem kan sebagai kreator nih. Ini yang harus diperdalam perbuatan-perbuatannya Pak Nadiem tadi seperti saya sebutkan, bahwa apakah memang perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh jaksa itu adalah perbuatan administratif atau memang ada dibumbui bahwa di balik perbuatan-perbuatannya dalam berhubungan dengan Google itu adalah bukan perbuatan hanya sekedar menteri, tetapi sudah ada upaya bahwa ketika bertemu dengan Google di situ ada yang namanya pertama adanya kepentingan politik, adanya konflik of interest, Mbak, adanya konflik kepentingan. Ya, artinya dia ketika bertemu dengan Google memang untuk menggolkan Google. Nah, ini gitu. Sementara saya melihat ada satu kendala, Mbak, dalam upaya membongkar ini, yaitu Yuristan ya yang masih berada di luar negeri. Ya, tetapi ketika kejaksaan baru diakhiri mentersangkakan Pak Nadiem, saya pikir ini juga ada hubungannya dengan bukti-bukti lain yang sudah mereka peroleh. Jadi tidak tergantung pada Yuristan. Tapi kembali lagi bahwa memang agak sulit ini untuk membuktikan ya bagaimana kesengajaan dari Pak Nadiem jika saksi-saksinya itu tidak begitu banyak. Dan sekali lagi saya pikir trauma publik terhadap kasus Tom Lembong kan masih membekas ya. Nanti tiba-tiba kasus ini ada abolisi dan lain sebagainya. Kalau memang tadi saya katakan tidak ditemukan ada aliran dana ke Pak Nadiem ataupun bahwa adanya kesengajaan ya perbuatan Pak Nadiem ini itu bisa menguntungkan Google, itu harus dibuktikan. Walaupun saya sudah melihat adanya markup ya, ada yang kemudian dibungkus dalam kerugian keuangan negara sekitar 1,9 triliun, itu bisa menjadi pintu masuk ya, bahwa ini terlalu mahal beli laptop Chromebook-nya, seperti itu, Mbak. Baik, jadi meskipun memang kalau dari runut cerita bagaimana sudah ada pertemuan-pertemuan dengan pihak Google, tadi Anda mengatakan ada email juga, ada Zoom meeting, kemudian ada penerbitan peraturan, itu saja sebenarnya belum cukup untuk meyakinkan hakim nantinya ya Mas Yudi, karena memang masih ada celah-celah di mana kuasa hukum kemudian bisa membuktikan sebaliknya, begitu? Betul. Kalau saya yang jadi hakimnya tentu saya akan sepaham dengan jaksa ya, Mbak. Karena memang seorang Nadiem sebagai seorang menteri ya, dia tidak perlu terlibat sampai ke akhir ya terkait dengan kasus korupsinya gitu ya. Dia hanya ada di awal karena ini kan pemufakatan jahat seperti itu. Namun tadi saya katakan bahwa perbuatan-perbuatan ini ya itu kan tidak menjadi sempurna atau tidak menjadi voltouch kalau tidak ada perbuatan-perbuatan yang lainnya. Nah, bagi saya sekarang ya untuk perbuatan melawan hukum itu sudah clear lah, nggak bisa dipungkiri lagi dah. Perbuatan Nadiem sudah. Sekarang bagaimana sekarang kejaksaan ya menelusuri aliran-aliran dana ya dari pembayaran Kemendikbudristek kepada perusahaan-perusahaan yang ada yang memenangkan tender tersebut ya, yang ditunjuk ya, kan ada penyedia tuh vendor-vendornya. Di situ saya pikir nanti akan terbukti kok kemana saja aliran dananya. Dalam kasus iktp, Mbak, kami menelusuri para vendor-vendor, ada 5 waktu itu yang menerima aliran dana iktp pembayaran. Ternyata di situ digunakan untuk cuci uang, ditransfer ke luar negeri, sebagai layering uang suap, dan lain sebagainya. Disitulah menurut saya titik. Kalau untuk perbuatan tadi sudah clear. Sekarang titiknya itu adalah titik kemana aliran dana. Sehingga bisa dibuktikan uang itu mengalir kemana saja terkait dengan uang dari pengadaan laptop Chromebook ini, Mbak. Karena tadi saya katakan bahwa kita sebenarnya sudah bisa membaca nih ya kemana arah dari penasihat hukumnya. Arah penasihat hukum kan tidak bermain di perbuatan melawan hukum loh, Mbak. Iya. Dia tidak bermain di situ gitu kan. Dia bermain di nggak ada aliran dana, kok nggak ada aliran dana gitu ya. Walaupun secara normal kita katakan bahwa nggak perlu, tapi kejaksaan mau tidak mau, suka tidak suka, berkaca dari Tom Lembong memang harus membuktikan bahwa aliran-aliran dana dari pembayaran ini itu ada yang digunakan untuk ya kesengajaan untuk memperkaya korporasi secara tidak benar, misalnya adanya markup dari komponen-komponen yang ada dalam laptop Chromebook tersebut, begitu, Mbak. Baik, Mas Yudi, kita akan sama-sama saksikan pernyataan dari kuasa hukum Nadiem Makarim, Hotman Paris Hutapea berikut. BPKP mengatakan dari segi harga tidak ada hal-hal yang mencurigakan yang mempengaruhi ketepatan harga. Ya, itu bahasa tertulisnya.
Berarti bahasa awamnya berarti tidak ada markup. Oke? Kemudian itu jadi dalam 2 kali audit dilakukan oleh BPKP yang itu kami udah kutip di situ, semuanya disebutkan bahwa tidak ada. Oke. Kemudian mengenai cara prosedur pengadaan laptop tersebut disebutkan di sini bahwa pembelian laptop tersebut melalui lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah LKPP, ya. Di sini diaudit semua tuh, ya. Diaudit semua. LKPP itu kan langsung lembaga pemerintah itu. Bukan Nadiem yang melaksanakan. Di sini Anda bisa lihat di sini bahwa di dalam harga awal 6.499.000 per laptop. Di LKPP 6.499.000 itu yang untuk harga untuk pengadaan 2021-2022, dan setelah dinego hasilnya adalah 5.800.000. Jadi orang siapapun bisa membaca harga itu di LKPP, di e-katalog resmi diumumkan pada saat itu harganya berapa, dan setelah dinego berkurang berapa ini dari 6.499.000 menjadi 5.800.000, berkurang hampir 700.000. Cuma tiap jenis laptop memang berbeda-beda, tapi semuanya terjadi penurunan. Ini hasil audit dari BPKP. Ya, Mas Yudi, tanggapannya soal bahwa tidak ditemukan markup di audit BPKP dan juga bagaimana di e-katalog ini harganya sebenarnya lebih murah karena sudah dinego oleh Kementerian Pendidikan. Ya, itulah yang tadi saya katakan bahwa tentu penasihat hukum mempunyai argumentasi ya terkait dengan tadi audit BPKP. Nah, sekarang audit BPKP itu kan apakah itu adalah audit khusus yang saat ini sedang dihitung gitu kan oleh saya lupa BPKP atau BPK ya terkait dengan audit investigasinya Kejaksaan Agung ini ya. Saya pikir bisa jadi itu adalah audit umum gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya tentu ini yang harus menjadi catatan ya bagi Kejaksaan bahwa sudah ada misalnya apa yang disampaikan oleh Pak Hotman itu ada audit BPKP tidak ada markup ya kan. Nah, ini juga yang harus diperdalam ya oleh oleh Kejaksaan, karena kan kita tahu bahwa Kejaksaan menyampaikan kurang lebih 1,9 triliun gitu kan. Nah, 1,9 triliun itu pasti ya akan di-challenge gitu kan oleh pihaknya Nadiem. Dari mana? Sementara mereka sudah punya data dari BPKP tadi seperti itu. Tapi menurut saya kan tidak jadi masalah lah. Seperti itu kan hal yang lumrah gitu kan, tinggal bagaimana mempertahankan di persidangan. Tetapi setidaknya ya bahwa di sini Kejaksaan memang harus firm ya dengan bukti-bukti yang mereka miliki gitu ya, karena kan tadi Pak Hotman kan memainkan narasi di publik gitu ya terkait dengan tadi tidak ada aliran dana, kemudian tidak ada markup seperti itu. Jadi inilah yang kemudian menurut saya memang di sini krusialnya. Kalau nggak ada markup, kerugian keuangan negaranya di mana kan gitu yang pertama. Iya. Ya kan. Kemudian yang kedua, kalau misalnya nggak ada hal-hal yang lain, nah itu kan akan berat sekali termasuk aliran dana kepada Pak Nadiem gitu kan. Nah makanya kenapa tadi saya katakan bahwa misalnya kalau misalnya Kejaksaan berhasil menemukan adanya markup ya, kemudian dari hasil penyidikan hasil audit khusus ini ya, kemudian mereka kemudian juga menemukan bahwa dengan adanya markup ini maka keuntungan Google itu menjadi berlipat-lipat ya. Termasuk tadi kan dikatakan itu adalah e-katalog. Lah e-katalog kan juga tentu akan dilihat apakah e-katalog ini kan ada beberapa vendor gitu kan. Apakah vendor-vendor itu seragam harganya, ya kan? Kemudian tadi saya katakan ini yang sangat penting bahwa dalam audit ya kita akan melibatkan tim teknis pengalaman saya. Nanti tim teknis ini itu akan membongkar komponen-komponen laptop tersebut. Misalnya terkait dengan layar. Sebenarnya harga layar berapa dan sebagainya. Sampai satu persatu seperti itu ya Mas Yudi? Betul, Oke. betul. Bahkan Mbak, iktp yang kecil itu Mbak, itu bisa jadi berapa komponen loh Mbak. Ada chip, ada lapisan, ada 7 lapis plastik. Oh itu detail banget pakai mikroskop ya. Nah ini kayak gini juga pasti akan seperti itu. Iya, apalagi misalnya, laptop ya. Iya, keyboardnya berapa. Nanti dari semua komponen itu akan dihitung Mbak. Keluarlah
ternyata harganya hanya segini dibandingkan dengan yang ada di e-katalog. Seperti itu, Mbak. Baik, terakhir Mas Yudi singkat saja, ini kan KPK juga sedang masuk untuk kasus Google Cloud-nya. Kalau menurut Anda apa yang harus jadi catatan penyidik KPK terutama ketika menangani kasus yang beririsan dengan Kejaksaan Agung dan mereka sudah menetapkan Nadiem sebagai tersangka di sini? Ya, ini kan ada dua pilihan, Mbak. Ya, apakah KPK akan melimpahkan ya ke kejaksaan? Toh juga kasus ini kan irisan saksinya juga banyak ya. Kemudian yang kedua ya, ini kan juga belum naik ke penyidikan gitu kan. Jadi melimpahkan juga tidak terlalu bermasalah. Atau ya yang terakhir yang ketiga, Mbak, KPK ya akan menangani kasus ini. Artinya kasus ini, yang kasus Google Cloud ini akan dinaikkan ke penyidikan. Dan itu juga tidak masalah, Mbak. Kenapa? Karena KPK juga pernah melakukan seperti itu. Dan kejaksaan juga. Seperti kasus yang terbaru kan di Rut Bang Jabar ya. Bang Jabar Banten, bagaimana di KPK kasusnya adalah kasus iklan, ya kan Mbak? Iya. Nah, kemudian di kejaksaan kasusnya adalah kasus kait dengan Sritex. Jadi menurut saya tidak masalah sinergi di antara mereka, tapi yang paling penting adalah adanya komunikasi supaya nggak ada ego sektoral ataupun kemudian ada saling duluan kasus dan lain sebagainya. Jadi sinergi bisa dilimpahkan, sendiri pun menurut saya juga bisa. Oke, Seperti itu, Mbak. baik. Terima kasih Mas Yudi Purnomo Harahap, mantan penyidik KPK untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Usai jeda, rekan saya Doni De Keizer akan kembali memandu dialog untuk Anda sesaat lagi.